Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Proyek Teknologi Informasi akan membahas tentang laporan hasil proyek kami yang berjudul Perancangan Sistem Pendaftaran pada Klinik Aisyah. Proyek ini dibangun oleh 3 orang dari kelompok kami, yaitu Raja Zaidan Putra Ditama, lalu ada saya sendiri, Arik Atori Putra, dan yang terakhir ada Nabila Saumi Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Klinik sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan umum membutuhkan keberadaan sisi informasi yang akurat dan handal, serta cukup memadai untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada para pasien serta lingkungan yang terkait lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik. Klinik adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis, dasar, dan spesialistik. Yang kedua, rumusan masalah. Klinik Aisyah adalah klinik yang melayani persalinan dan melayani perawatan anak. Klinik Aisyah ini memiliki 4 dokter praktek dan 20 tenaga medis dalam melayani kesehatan masyarakat. Bagian manajemen klinik Aisyah ini melakukan pencatatan datanya menggunakan buku catatan. Contohnya data pendaftaran, rekam medik, dan billing. Terus beberapa permasalahan yang terjadi di klinik Aisyah ini. Ketika adanya pasien yang pernah berobat di klinik dan tidak membawa kartu pemeriksaan, maka bagian pendaftaran membutuhkan waktu yang lama ketika pencarian data pasien serta proses pencatatan laporan yang cukup lama. Dengan perkembangannya zaman dan banyak kompetitor lain serta klinik sudah bertumbuh pesat di mana-mana, Klinik Aisyah memerlukan sistem pengolahan data untuk melakukan pengolahan data klinik agar tidak tertinggal oleh kompetitor lain dan selalu mengimbangi perkembangan zaman. Di klinik Aisyah ini sangat memerlukan sistem informasi agar membantu kinerja klinik dan pendataan pasien yang berobat maupun pendataan rekam medik serta setiap pasien, karena selama ini semua pencatatan dan proses berobat dilakukan secara manual atau dengan cara pembukuan data pasien klinik Aisyah. Rumusan masalahnya, bagaimana membangun sebuah sistem informasi manajemen yang dapat menunjang proses bisnis di klinik Aisyah. Batasan masalahnya yaitu ada 2. Yang pertama, sistem informasi manajemen yang dibuat adalah sistem pendaftaran pasien, sistem rawat jalan, sistem rekam medik, dan manajemen tebus obat di apotek, dan billing pembayaran. Yang kedua, billing pembayaran ini berisikan tindakan dokter atau obat dalam resep. Selanjutnya yaitu tujuan penelitiannya untuk membangun sebuah aplikasi sistem manajemen klinik Aisyah yang dapat memudahkan proses dalam mengolah data pasien dan memeriksa pasien. Selanjutnya, metode penelitiannya yaitu yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data ini dan kebutuhan sistem melakukan 3 cara. Yang pertama, dengan melakukan observasi dan wawancara, di mana pada bagian observasi ini dilakukanlah untuk memproses data-data mengenai data klinik Aisyah, mengumpulkan data mengenai bagaimana pendaftaran pasien, sistem rekam medik, dan billing pembayaran. Apakah ada kendala yang dialami klinik Aisyah? Selanjutnya, dalam wawancara dalam 3 hari kepada stakeholder yang bertempat di klinik Aisyah. Selanjutnya, melakukan studi pustaka. Untuk mendukung hasil observasi, maka dilakukannya studi
pustaka sebagai landasan literatur dalam melakukan penelitian. Sumber pustaka diperoleh dari buku, artikel, jurnal, catatan, maupun informasi dari internet. Tujuan dari melakukan studi pustaka ini untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik bahasan yang diteliti. Selanjutnya, kajian dokumen. Dalam tahap kajian dokumen klinik Aisyah ini terdapat dokumen data pasien, data rekam medis, dan data rawat yang disimpan secara manual oleh admin di ruang registrasi. Selanjutnya, di bab 2, landasan teori klinik. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 tahun 2014 tentang klinik. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis, dasar atau spesialistik, berdasarkan jenis pelayanannya. Klinik ini dibagi menjadi dua, yaitu klinik pratama dan klinik utama. Klinik dapat dimiliki oleh pemerintah daerah, atau masyarakat. Maksud dari klinik pratama ini merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Sedangkan di klinik utama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistis atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. Selanjutnya, rekam medis. Berdasarkan Kementerian Kesehatan 2008, berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Selanjutnya, billing system. Menurut AU dan Kaufman 2001, merupakan sebuah aplikasi yang digunakan orang maupun organisasi untuk menjalankan proses penagihan biaya pelayanan kesehatan, sehingga proses kerja menjadi lebih efisien. Electronic billing system sebuah teknologi yang memungkinkan penagihan menyajikan tagihan biaya pelayanan kepada konsumen serta memungkinkan konsumen untuk membayar tagihan secara elektronik. Selanjutnya, review penelitian sejenis. Menjelaskan perbandingan tugas akhir di mana perbandingan antara peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Golmaya pada tahun 2017 di klinik bersalin Nurani Godean hanya memiliki fitur manajemen rawat jalan, manajemen apotek, dan manajemen rekam medik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kurniawan di Rumah Sakit Khusus Paru-Paru pada tahun 2013 memiliki fitur rekam medik saja. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 3, metodologi. Sistem informasi klinik Aisyah ini dibangun menggunakan metode waterfall yang pengembangan perangkat lunak sistemnya. Hal ini dikarenakan pengembangan sistem menggunakan pendekatan secara sistematis dan dilakukan secara bertahap. Selanjutnya itu pengumpulan data, yaitu ada kajian dokumen. Dalam tahapan kajian dokumen di klinik Aisyah, terdapat dokumen yang dikaji antara lain dokumen registrasi pasien dan dokumen rawat jalan pasien. Dalam dokumen registrasi terdapat informasi tentang profil pasien meliputi yaitu ID, nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, golongan darah. Untuk dokumen rawat jalan terdapat juga nama pasien, nomor rekam medis, nama dokter, tanggal pemeriksa, dan informasi tindakan yang dilakukan dokter pada saat pemeriksaan rawat jalan. Selanjutnya itu studi literatur. Metode pengumpulan data selanjutnya menggunakan studi literatur yang bertujuan sebagai landasan teori dan referensi dari tugas akhir yang dilakukan. Studi literatur dalam tugas akhir ini diperoleh dari buku penelitian sejenis dan internet. Selanjutnya bagian wawancara. Selain kajian dokumen dan studi literatur, metode pengumpulan data juga dilakukan melalui tahap wawancara. Wawancara dilakukan dalam 1 hari pada tanggal 5 Juni 2017. Selanjutnya, analisis proses bisnis. Proses bisnis merupakan kumpulan aktivitas yang terjadi pada sistem yang saling berhubungan. Proses bisnis diharapkan
mempermudah pengguna untuk memahami proses-proses yang terjadi dalam sistem. Proses bisnis yang berjalan. Pada proses bisnis yang ada di klinik, belum menggunakan sistem informasi. Pendataan pasien secara manual dengan fasilitas kartu obat dari klinik, sedangkan pencetakan rekam medis secara manual dengan formulir rekam medis pasien yang ada. Di sini ada proses registrasi dan update data, yaitu pasien menunjukkan kartu berobatnya kepada petugas. Setelah itu, petugas mencari arsip-arsipnya, arsip data pasien. Setelah itu, petugas mendaftarkan pasien untuk berobat, dan pasien tinggal menunggu panggilan untuk diperiksa oleh dokter. Yang selanjutnya itu proses rekam medis rawat jalan. Di sini proses bisnis rawat jalan pasien terletak pada gambar 3.2 yang berjalan di klinik. Satu, pasien menyerahkan waktu kontrol yang sudah didapatkan pada saat pendaftaran. Yang kedua, pasien pendaftaran diri dan memilih poli yang dituju. Yang ketiga, petugas klinik dilakukan pencarian data rekam medis sebelum yang disimpan pada arsip. Yang keempat, petugas memberikan rekam medis sebelumnya kepada dokter yang akan melakukan pemeriksaan. Yang kelima, dokter melakukan pemeriksaan pasien. Yang enam, setelah dilakukan pemeriksaan, dokter kemudian mengisi rekam medis pasien sesuai dengan hasil pemeriksaan. Yang ketujuh, pasien yang sudah melakukan pemeriksaan dokter tindak lanjuti berdasarkan saran dokter yang ada pada rekam medis, seperti pemberian obat atau rujukan langsung. Hasil rekam medis pasien yang sudah diisi dokter disimpan dan diarsipkan. Selanjutnya, hasil analisis. Hasil analisis dari kebutuhan memberikan gambaran tentang pembuatan suatu sistem. Secara umum, sistem informasi manajemen klinik Aisyah yang akan dibuat merupakan sistem yang dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai pasien rawat jalan dan bagian farmasi. Selanjutnya, analisis kebutuhan input. Berdasarkan analisis kebutuhan sistem, maka secara garis besar sistem yang akan dibuat terdiri dari form login, data admin, data dokter, data poli, data pasien, data periksa, data obat, data rawat jalan, dan data apoteker dan data petugas. Analisis proses kebutuhan proses. Setelah melakukan kebutuhan masukan, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis kebutuhan proses. Kebutuhan proses dan sistem informasi manajemen klinik Aisyah sebagai berikut, yaitu pengolahan data user, pengolahan data registrasi, pengolahan data pasien, pengolahan rawat jalan, pengolahan manajemen apotek, pengelolaan manajemen petugas, proses lihat rekam medis, proses lihat data apotek, proses lihat data pasien, dan proses lihat data dokter. Selanjutnya, analisis kebutuhan output, kebutuhan keluaran yang nantinya akan dihasilkan oleh sistem informasi manajemen klinik, yaitu yang pertama ada informasi data user, informasi data registrasi, informasi data pasien, informasi data rawat jalan, informasi manajemen apotek, informasi manajemen administrasi, informasi proses lihat rekam medis, informasi proses lihat data apotek, informasi proses lihat data pasien, dan informasi proses lihat data dokter. Selanjutnya, kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras. Kebutuhan perangkat kerasnya dalam menunjang pembuatan dan pengoperasian sistem. Adapun kebutuhan minimal hardware yang digunakan dalam pembuatan sistem adalah sebagai berikut. Terdapat di sini prosesornya menggunakan Intel i7, RAM-nya itu DDR4, mouse-nya itu pakai Rexus, keyboardnya Vortex Series GT8, operation system Windows 11. Kebutuhan perangkat lunaknya yang dibutuhkan untuk pembuatan dan pengoperasian sistem informasi manajemen klinik, yaitu sistem operasi, XMPP, text editor, web editor, dan web browser. Ini ada stakeholder register perancangan sistem pendaftaran klinik. Prepared by Arik atau Arik pada tanggal 1 bulan 4 2022. Di sini ada nama, ada position, internal, external, role, project role, dan contact information. Yaitu ada pertama Raja Zaidan, isi posisinya sebagai director, dia di bagian internal, project role-nya sebagai project manager. Selanjutnya Arik atau Arik Putra sebagai supervisor
jadi bagian eksternal, dan project role-nya advisor. Nabila Syaumi Putri service position-nya di bagian internal, dan project role-nya team member. Di sini stakeholder management. Stakeholder management strategi perancangan sistem pendaftaran. Prepared by Reza Zaidan pada tanggal 1 bulan 4 2022. Reza Zaidan sebagai direktur, level of interest-nya itu high, level of influence-nya high, potensi manajemen strategisnya yaitu Raja memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan klinik tersebut. Ia bekerja keras dan fokus dalam mengembangkan fungsi pelayanan kesehatan di klinik tersebut agar dapat membantu masyarakat pada klinik tersebut. Selanjutnya Arik atau Rik, yaitu posisinya bagian pengawasan. Level of interest-nya high, level of influence-nya low. Arik memiliki kepentingan terhadap klinik untuk mengawasi jalannya pelayanan kesehatan klinik setiap hari. Namun, jabatan tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap distribusi alat kesehatan. Selanjutnya, Nabila Syaumi Putri di bagian pendaftaran. Level of interest-nya high, level of influence-nya high. Nabila memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan pendaftaran pasien pada perusahaan. Apabila jumlah pasien sudah mencapai target, maka ia mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemajuan klinik. Di sini ada project charter date-nya. Project kita perancangan sistem pendaftaran klinik. Project start-nya itu pada tanggal 26 bulan 3 2022. Budget informasinya 1 juta. Project manajernya itu Reza Zaidan. Project objektifnya itu service, quality, responsibility. Sukses kriterianya professional, responsibility, sama commitment. Approach, sukses based on quality of service, responsibility, and commitment. Role and responsibilities. Nama and signature. Reza Zaidan, role-nya project manager, posisinya director. Arik atau Arik, role-nya advisor, posisinya supervisor. Nabila Syaumi Putri, role-nya team member, posisinya service. Kick off meeting, perancangan sistem pendaftaran klinik. Meeting object, the project is going well and can be understood by many people, which is our goal, to improve the quality of service, responsibility, and professionalism. Agenda, yaitu ada introduce of attendance, review of project background, review of project-related document, discussion of project organization structure, discussion of project scope, time, and cost goals, discussion of the important topic, list of action item for meeting. Action time-nya itu ada sistem, assigned to Reza Zaidan, terus advisornya Reza Arik atau Arik, service-nya Nabila Syaumi. Di sini ada payback. Ini anggaran yang dikeluarkan sebagai ada di tabel ini. Oke. Saya kembalikan kepada moderator. Berikut ini adalah sebuah gancar atau WBS yang telah kami rancang. Yang pertama ini adalah sebuah jadwal kegiatan perancangan sistem klinik. Yang pertama itu kami melakukan pengumpulan data selama 8 hari. Apa saja yang kami lakukan selama 8 hari itu adalah, yang pertama itu wawancara dengan pemilik klinik selama 5 hari. Lalu wawancara dengan user selama 3 hari. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu analisa program. Analisa program ini kami jalankan selama 12 hari. Yang pertama itu untuk spesifikasi kebutuhan data, lalu yang kedua itu untuk spesifikasi kebutuhan hardware, dan yang terakhir adalah spesifikasi kebutuhan user. Lalu kami masuk ke bagian yang ketiga, yaitu desain. Desain ini kami lakukan selama 21 hari. Yang pertama kami melakukan desain database, lalu kami melakukan desain program, dan yang terakhir melakukan desain prototype. Setiap desain tersebut kami lakukan selama 7 hari. Lalu kami masuk ke implementasi coding. Kami melakukan coding ini selama 60 hari, atau lebih tepatnya 2 bulan. Dan untuk testing dan debugging, kami melakukan selama 14 hari. Lalu yang terakhir adalah implementasi. Implementasi kami lakukan selama 9 hari,
dengan yang pertama itu membuat buku panduan program. Hal ini ditujukan agar pengguna lebih mudah dalam menggunakan program yang telah dibuat. Lalu yang terakhir adalah training selama 2 hari. Training ini adalah sebuah pelatihan kepada user yang akan menggunakan sistem tersebut. Baiklah, kita lanjut kepada time management. Nah, time management ini yang pertama itu kami melakukan pengumpulan data selama 8 hari, mulai dari tanggal 11 April hingga 20 April. Lalu kami di dalam pengumpulan data kami melakukan ada 2. Yang pertama itu wawancara dengan pemilik klinik, lalu yang kedua ada wawancara dengan user. Lalu kami masuk ke analisa program. Analisa program ini kami lakukan selama 5 hari dengan 2 hari spesifikasi kebutuhan data, lalu 2 hari ke spesifikasi kebutuhan hardware, dan 1 hari untuk spesifikasi kebutuhan user. Yang bagian 3 kami melakukan desain. Desain ini kami lakukan selama 21 hari dengan aspek yang pertama desain database, lalu yang kedua desain program, dan yang ketiga adalah desain prototype. Lalu kami masuk ke coding selama 60 hari. Di dalam coding ini kami melakukan beberapa pengkodean atau membuat sebuah kode yang mana akan menunjukkan hasil yang telah dibuat dan menampilkan sistem yang telah dibangun. Lalu untuk testing dan debugging kami lakukan selama 14 hari. Kenapa kami melakukan testing dan debugging adalah agar menghindari yang namanya bug atau crash pada saat aplikasi dijalankan. Lalu kami melakukan implementasi selama 7 hari dengan yang pertama itu membuat buku panduan program, lalu yang kedua melakukan training kepada user. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan silap dari kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.